Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Amma ba'du. Tiada kata yang pantas kita ungkapkan kecuali ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan nikmatnya kepada kita sehingga pada siang hari ini kita dapat mengikuti pertemuan orang tua dalam rangka sosialisasi program sekolah yaitu SMP Negeri 2 Taman. Alhamdulillah kita bisa hadir di sini di meeting Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tak lupa pula salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan kebenaran. Bapak Ibu yang saya hormati, 6 bulan ini kita dilanda pandemi COVID-19, sehingga aktivitas kita lakukan dengan jarak jauh. Untuk anak didik kita juga belajarnya di rumah, tidak lagi belajar di sekolah bersama kami, Bapak Ibu guru. Bapak Ibu yang saya hormati, pemerintah melakukan kebijakan tentang COVID-19 ini supaya nantinya tidak adanya penyebaran atau meminimalisir dari penyebaran COVID-19 ini pada kita semuanya. Adapun kebijakan-kebijakan yang dilakukan, yang pertama yaitu edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Selanjutnya, keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188 garing 108 garing KPTS garing 013 garing 2020 tentang status keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat coronavirus disease 2019 di Jawa Timur. Yang berikutnya yaitu surat edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo nomor 421 garing 181 garing 438.5.1 garing 2020 tentang pelaksanaan pembelajaran tahun ajaran 2020-2021. Bertitik tolak pada kebijakan tersebut, Bapak Ibu, sehingga kegiatan KBM untuk anak-anak kita dilakukan secara daring. Baiklah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pertemuan kita kali ini juga kita lakukan secara daring melalui Zoom meeting saat ini. Mudah-mudahan kita selalu sehat nih Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu, saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, selanjutnya pemaparan program sekolah oleh Bapak Kepala Sekolah. Yang ketiga yaitu tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Baiklah Bapak Ibu, agar nantinya acara ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah acara ini kita buka dengan suratul Fatihah bersama-sama. Bagi yang beragama lain, monggo dipersilakan untuk berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Biridallah bisafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibarikatil Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjut pada acara yang berikutnya, yaitu pemaparan program sekolah oleh Bapak Kasyanto SPD MSI. Pada yang terhormat, Bapak Kasyanto SPD MSI, disilahkan. Terima kasih Ibu Sri Sayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Ketua beserta pengurus Komite SMP Negeri 2 Taman. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf dan karyawan SMP Negeri 2 Taman. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus paguyuban kelas 7 dan Bapak Ibu seluruhnya wali murid kelas 7 beserta anak-anak kelas 7 yang mendampingi, yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih mendapatkan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga kita semua masih dalam kondisi sehat walafiat. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat datang, selamat bergabung di acara sosialisasi program sekolah SMP Negeri 2 Taman tahun ajaran 2020-2021. Terima kasih atas kehadirannya. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada panjenengan wali kelas 7, khususnya anak-anak, karena baru kali ini kami bisa menyampaikan ucapan selamat sudah bergabung dan diterima di SMP Negeri 2 Taman, meskipun sudah berlangsung 1,5 bulan, karena memang waktunya ya hari inilah kesempatan kami untuk menyampaikan selamat kepada panjenengan, kepada anak-anak kelas 7. Mudah-mudahan anak-anak yang kelas 7 yang bergabung di keluarga besar SMP Negeri 2 Taman ini betul-betul memanfaatkan momen ini untuk belajar lebih aktif, belajar lebih giat dan yang sangat tinggi. Mudah-mudahan kami warga besar SMP Negeri 2 Taman bisa menghantar anak-anak, putra-putri Bapak Ibu untuk dapat meraih cita-cita semuanya. Amin. Allahumma amin. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti disampaikan oleh Bu Sri Sayekti bahwa mulai bulan Maret sampai saat ini kita masih dalam kondisi COVID-19. Kita tahu bersama Sidoarjo masih dalam zona merah. Oleh karena itulah, maka kegiatan pembelajaran di Sidoarjo pada umumnya dan khususnya di SMP Negeri 2 Taman dilaksanakan secara PJJ, pembelajaran jarak jauh. Saya kira Bapak Ibu semuanya bisa memaklumi itu karena memang kondisinya menghendaki kita semua harus bersama-sama melawan COVID ini dengan cara mengurangi dampak penularan. Salah satunya pembelajarannya dilakukan dengan cara jarak jauh atau online. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan hari ini ada beberapa materi yang akan saya sampaikan kepada panjenengan. Oleh karena panjenengan ini keluarga baru dari kami, maka perlu mengetahui apa saja program dan segala sesuatunya yang ada di SMP Negeri 2 Taman. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama adalah materi yang akan disampaikan, yaitu tentang struktur organisasi sekolah, kemudian visi dan misi sekolah, yang ketiga program kurikulum, dan yang keempat program kesiswaan. Inilah kegiatan besar Bapak Ibu yang
kami lakukan selain tentunya di sarana prasarana yang tidak saya jelaskan di saat ini ya Pak Ibu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, struktur organisasi SMP Negeri Taman tahun ajaran 2020-2021 yang perlu panjenengan ketahui. Yang pertama, kepala sekolahnya saya sendiri, Kasyanto SPD MSI atau biasa dipanggil Pak Yanto. Kemudian Wakasek Kurikulum, Wakil Kepala Sekolah, Bidang Kurikulum, Ibu Dr. Anda Basuki Rahayu. Yang dibantu beberapa staf, yang pertama Ibu Dr. Anda Marti Junaini. Beliau ini yang mengurusi urusan pembelajaran. Kemudian dibantu pula oleh Ibu Nurul Istiqomah SPD yang mengurusi tentang penilaian. Selanjutnya Bapak Ibu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Ibu Yunani Tri Astuti SPD. Beliau ini juga dibantu oleh dua stafnya, yaitu Ibu Ani Ilmiah SPD yang ngurusi tentang pembinaan OSIS. Kemudian Ibu Mega Fajar SPDI yang mengurusi tentang koordinator ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 2 Taman. Berikutnya ini Wakasek Sarana Prasarana Sekolah, Bapak Ari Budiono SPD MPD yang dibantu oleh Pak Sri Hartono SPD MM yang mengurusi perencanaan dan pelaksanaan sarana prasarana di SMP Negeri Taman. Tapi yang saya hormati berikutnya Bendara Bosrek, Ibu Endang Maryuni SPD dan Bendara Bosda Ibu Dr. Anda Sri Sih Margati. Dan kemudian tim pengembang sekolah, ketuanya Ibu Dr. Anda Sri Sayekti MPSI. Ini struktur organisasi di SMP Negeri 2 Taman. Selanjutnya Ibu Bapak yang saya hormati, perlu juga panjenengan ketahui Bapak Ibu Wali kelas 7. Yang selama 1,5 bulan berlangsung ini, panjenengan mungkin sudah banyak yang mengetahui figur beliaunya. Saya perkenalkan Wali kelas 7A, Bapak Rianto SPD. Kemudian Wali kelas 7B, Ibu Lili Winarni SPD. Wali kelas 7C, Ibu Dr. Anda Elida Magdalena Siahaan MPSI. Wali kelas 7D, Ibu Insia SPD. Wali kelas 7E, Ibu Sri Endah Mawarni SPD. Wali kelas 7F, Ibu Istihah Dwi Wahyu SPD. Wali kelas 7G, Ibu Sari Ekawati SPD. Kemudian wali kelas 7H, Ibu Endang Supriyati SPD. Wali kelas 7I, Ibu Re Anggiana SPD. Wali kelas 7D, Ibu Teti Herawati SPD. Dan wali kelas 7K, Ibu Nunu Sulistiowati SPD. Itulah Ibu Bapak susunan wali kelas 7 pada tahun ajaran 2020-2021. Selanjutnya, Ibu Bapak yang saya hormati, tentang visi dan misi SMP Negeri 2 Taman yang baru saja kami rumuskan menjadi visi dan misi yang baru. Visinya adalah santun, kreatif, berprestasi, ramah anak, berwawasan lingkungan dengan dilandasi iman dan takwa. Dari visi tersebut, Ibu Bapak, ada beberapa indikator visi yang bisa kita lihat. Yang pertama dari visi santun, indikatornya diharapkan anak-anak bisa berpikir, berperilaku, dan berucap sesuai dengan norma sekolah, norma agama, dan norma budaya yang ada di sekitar kita. Yang kedua, mengedepankan kejujuran dalam proses. Yang ketiga, membudayakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Menghormati orang yang lebih tua, serta menghormati dan menghargai perbedaan.
Dari visi kreatif, indikatornya terselenggaranya proses pembelajaran yang kreatif, terwujudnya pola pikir atau sikap untuk mampu memodifikasi dan mencipta cara-cara baru yang berbeda dengan yang telah ada. Kemudian selanjutnya terwujudnya keingintahuan intelektual seiring perkembangan zaman. Sementara visi berprestasi indikatornya pencapaian nilai melampaui KKM, meraih prestasi akademik dan non-akademik, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Yang ketiga, terwujudnya lulusan yang mampu memiliki keterampilan hidup dan mampu berbahasa Inggris secara sederhana. Terus kemudian visi ramah anak, indikatornya terwujudnya sekolah yang bersih, aman, ramah, inklusif, indah, sejuk, asri, dan nyaman bagi siswa. Mengimplementasikan disiplin positif untuk siswa, terwujudnya pendidikan karakter, kemudian terwujudnya hak anak sesuai dengan konferensi hak anak untuk mencapai persamaan dalam pelayanan pendidikan. Visi wawasan lingkungan hidup, terwujudnya kurikulum sekolah yang berwawasan lingkungan hidup, terwujudnya budaya dan lingkungan sekolah yang kondusif, bersih, sehat, serta nyaman, terwujudnya lingkungan sekolah sebagai sumber belajar kontekstual, terwujudnya kepedulian dalam lingkungan hidup, dan yang kelima, terwujudnya lingkungan sekolah yang memiliki keunggulan atau brand sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan siswa. Berikutnya, Ibu, yang visi IMTAK, yaitu segala aktivitas yang dilakukan siswa dilandasi dengan iman dan takwa. Kemudian terwujudnya keyakinan dalam beragamanya yang dianut, serta menjalankan perintahnya. Itu Bapak Ibu visi sekaligus indikator visi. Berikutnya misi sekolah, ada beberapa indikator yang bisa dijadikan acuan. Yang pertama terkait dengan berpikir, berperilaku, dan berucap sesuai dengan norma sekolah, agama, dan budaya. Indikatornya adalah membimbing siswa dalam berpikir, berperilaku, dan berucap. Kemudian menerapkan perilaku yang berdasarkan pada norma agama dan budaya. Yang kedua, mengedepankan kejujuran dalam proses, yaitu jujur dalam segala ranah kegiatan, serta melaksanakan pendidikan berbasis karakter. Yang ketiga, membudayakan 5S di lingkungan sekolah. Yang keempat, menghormati orang yang lebih tua, yaitu patuh pada orang tua, guru, dan karyawan di sekolah, serta dapat melaksanakan tanggung jawab dirinya, baik di rumah maupun di sekolah. Kelima, menghormati dan menghargai perbedaan, dengan indikasi dapat bekerja sama baik dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, dapat bertindak dengan mengutamakan kepentingan umum. Sementara tujuan sekolah, Bapak Ibu sekalian, dalam jangka pendek di tahun ajaran ini untuk kelas 9, dalam jangka menengah untuk putra-putri panjenengan di tahun yang akan datang, harapannya lulusannya itu adalah sekolah dapat menghasilkan lulusan yang santun dengan dilandasi iman dan takwa. Yang kedua, sekolah menghasilkan lulusan yang mampu memiliki keterampilan hidup, mampu berbahasa Jawa, Indonesia, dan Inggris secara sederhana. Kemudian yang ketiga, sekolah menyelenggarakan pembelajaran yang kreatif. Keempat, sekolah menghasilkan lulusan yang memiliki pola pikir atau sikap untuk mampu memodifikasi dan mencipta cara-cara baru yang berbeda dengan yang telah ada. Kelima, sekolah mewujudkan keingintahuan intelektual seiring perkembangan zaman.
Kemudian yang keenam, sekolah mewujudkan budaya dan lingkungan yang bersih, aman, ramah, inklusif, indah, sejuk, asri, dan nyaman bagi siswa kita semuanya. 7, sekolah menghasilkan lulusan yang memiliki disiplin positif. Yang 8, dapat mewujudkan pendidikan karakter. 9, sekolah dapat mewujudkan hak anak sesuai dengan konvensi hak anak. 10, sekolah memiliki kurikulum sekolah yang berwawasan lingkungan hidup. 11, sekolah mewujudkan lingkungan sebagai sumber belajar kontekstual. 12, sekolah menghasilkan lulusan yang peduli terhadap lingkungan hidup. 13, sekolah mewujudkan lingkungan yang memiliki keunggulan atau brand sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan zaman. 14, sekolah mewujudkan segala aktivitas yang dilakukan siswa dilandasi dengan iman dan takwa. Yang 15, terwujudnya keyakinan agama yang dianut dan menjalankan perintahnya. 16, mewujudkan sekolah ramah anak. Dan yang terakhir, mewujudkan sekolah adiwiyata. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita melihat dari visi, misi, dan tujuan sekolah ini, tentu tidak bisa kalau hanya kami dari lembaga ini yang berjalan sendiri. Tentu keterlibatan panjenengan selaku wali murid, kemudian keterlibatan masyarakat sebagai trisentra pendidikan, sangat-sangat kami harapkan. Terutama anak-anak ini apabila berada di rumah. Sebab jika anak-anak berada di kami di sekolah, tentu menjadi kewajiban kami untuk mengarahkan dan membina anak-anak. Nah, ini semua keberlangsungannya harus terjaga sampai ada di rumah. Oleh karena itu, Ibu Bapak, mohon bantuan dari panjenengan selaku wali murid yang telah mempercayakan kepada kami untuk dititipkan anak-anak ini. Mari bersama-sama bagaimanapun caranya, anak-anak ini bisa kita hantarkan menuju cita-cita yang diharapkan. Demikian Ibu Bapak tentang visi dan misi.